Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Prasasti Distia dengan NPM 24064608883, mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Tanggung Jawab Notaris atas Penyalahgunaan Sertifikat Tanah dan Keabsahan Akta yang mengandung unsur penipuan atau bedroh pada putusan nomor 342/PDTG/2023/PN Denpasar. Latar belakang dari tesis saya adalah bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana terdapat dalam pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dituntut untuk bertindak jujur, mandiri, dan berhati-hati. Namun dalam praktik masih ditemukan penyimpangan di mana akta tidak mencerminkan kesepakatan para pihak atau disalahgunakan, yang dapat menimbulkan kerugian serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Kasus posisi untuk putusan saya bermula pada tanggal 27 September 2017 ketika terjadi perjanjian pengikatan jual beli di bawah tangan antara penggugat atau IWN dan salah satu tergugat dengan harga tanah sebesar lebih dari 50 miliar rupiah yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Dalam proses tersebut, penggugat menitipkan sertifikat tanah kepada notaris NKA dengan tujuan untuk keperluan transaksi dan rencana pelunasan. Namun pada tanggal 29 September 2017, penggugat atau IWN diminta hadir kembali ke kantor notaris dengan alasan penandatanganan dokumen pelunasan. Dalam peristiwa tersebut, ternyata ditandatangani akta PPJB dan akta kuasa menjual dengan harga tanah yang diturunkan secara sepihak menjadi 8 miliar rupiah tanpa persetujuan penggugat. Notaris NKA juga tidak membacakan akta dengan alasan sedang sakit, dan akta tersebut kemudian dijadikan dasar untuk pembuatan akta jual beli sehingga sertifikat tanah beralih nama menjadi nama pihak ketiga. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris atas penyalahgunaan sertifikat hak milik atas tanah yang dipercayakan kepadanya oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua, bagaimana keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang dalam pembuatannya mengandung unsur bedroh atau penipuan dalam putusan nomor 342/PDTG/2023/PN Denpasar. Pembahasan rumusan masalah yang pertama adalah di mana pertanggungjawaban hukum notaris atas penyalahgunaan sertifikat tanah dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu perdata, administratif, dan etik profesi. Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, dan menjaga kepentingan para pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam praktik, apabila notaris menyerahkan sertifikat tanah kepada pembeli sebelum adanya pelunasan atau menggunakan sertifikat titipan untuk kepentingan lain, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wan prestasi atas perjanjian tidak tertulis. Meskipun bersifat lisan, perjanjian penitipan tetap sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata dan mengikat para pihak. Namun, karena perjanjian tidak tertulis ini sulit dibuktikan di persidangan, maka kasus penyalahgunaan sertifikat umumnya dituntut sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata karena notaris telah melanggar pasal 16 ayat 1 UU JN. Selain tanggung jawab perdata, notaris juga dapat dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian serta sanksi etik profesi melalui majelis pengawas notaris. Hal ini menegaskan bahwa notaris tidak kebal hukum dan wajib bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan kewenangan yang merugikan para pihak. Terkait rumusan masalah kedua mengenai keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual, majelis hakim menilai keabsahan akta berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perkara ini, syarat kesepakatan tidak terpenuhi karena penggugat menandatangani akta tanpa mengetahui dan menyetujui isi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena tidak dibacakannya akta oleh notaris NKA, adanya perubahan harga secara sepihak, serta penyalahgunaan kepercayaan terhadap sertifikat yang dititipkan. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur penipuan atau bedroh sebagaimana diatur dalam pasal 1328 KUH Perdata, yang merupakan cacat kehendak. Akibat hukumnya, meskipun syarat kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal terpenuhi, akta tersebut tetap dinyatakan batal dan tidak sah karena kesepakatan diperoleh secara tidak bebas. Oleh karena itu, akta PPJB nomor 7 dan akta kuasa menjual nomor 8 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas tanah. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan sertifikat tanah yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, akta yang dibuat berdasarkan penipuan atau bedroh tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. Demikianlah pemaparan tesis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.